Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Paradila Santi. Saya mahasiswa UT, jurusan Ilmu Komunikasi 2025. Kali ini saya membuat video yang bertujuan untuk menyelesaikan tugas 3 sesi 7 mata kuliah Public Speaking. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera bagi teman-teman dan tutor. Semoga sehat selalu. Teman-teman, apakah kalian menyadari bahwa kita merasa tertekan dengan tugas yang begitu banyak, diskusi yang menumpuk, tetapi nilai tetap harus tinggi dan ekspektasi yang tidak pernah berhenti? Dalam kali ini, kita di situasi yang banyak kemudahan dan akhirnya kita tergoda untuk melakukan jalan pintas. Cukup dengan satu klik semua bisa terselesaikan dengan sempurna. Tetapi tetap ada yang berharga, yaitu integritas kita. Di era serba cepat ini, kejujuran bukan hanya pada saat ujian saja, tetapi semua keputusan yang diambil, baik kecil maupun besar. Alasan ini kan yang menjadikan saya untuk membawakan topik, yaitu jujur di tengah tekanan integritas mahasiswa di era instan. Motivasinya apa sih? Yaitu untuk menjaga kejujuran. Yang kedua adalah melihat faktor untuk menguji integritas. Kemudian peran kecerdasan buatan dan strategi praktis belajar jujur. Sebenarnya tantangan kejujuran di era digital tuh gimana sih gitu? Ya, pertama poinnya adalah ada tekanan akademik yang membuat beban tugas semakin menumpuk, tapi ekspektasinya yang memicu stres. Kedua, ada kemudahan teknologi, yaitu akses instan, solusi yang mempermudah tapi menggoda kita untuk melakukan hal yang curang. 3. Godaan jalan pintas, yaitu menyalin untuk tugas ataupun diskusi tapi tidak memahami, dan itu mengancam integritas pribadi. Yang keempat, adanya tekanan emosi dan ekspektasi di mana nilai moral itu tetap ada untuk butuh keberanian supaya kita tetap jujur. Sebenarnya kejujuran dan integritas itu adalah pondasi buat kita yang menghubungkan bahwa sikap jujur adalah tindakan etis untuk belajar untuk sukses. Kejujuran merupakan pondasi karakter yang mendasari integritas. Integritas sendiri adalah konsistensi memegang nilai moral dan sikap dan perilaku. Kemudian dalam akademik, secara integritas berarti kita menjalankan proses yang belajar yang secara etis, bukan hanya fokus secara hasil. Dengan integritas tersebut, membangun kepercayaan bahwa modal utama sebagai keberhasilan jangka panjang. Menurut teman-teman, faktor yang menguji kejujuran mahasiswa ini saya ringkas saja secara faktor internal dan eksternal, yaitu satu, seperti yang saya tadi sebelumnya, adalah tetap ada tekanan akademik secara dan emosional, di mana beban tugas itu memicu stres, kelelahan yang menurunkan kontrol diri, deadline semakin ketat, semakin cepat untuk mendorong kita untuk memilih jalan pintas. Kemudian nilai dan prinsip pribadi, di mana keyakinan moral itu merupakan tindakan sehari-hari kita, dan perbedaan nilai antar teman tuh ternyata juga mempengaruhi keputusan kita. Kemudian ada keberanian moral, yaitu butuh nyali, menolak kecurangan kelompok, dan resiko sosial saat mengambil sikap yang benar. Yang keempat, ada kesadaran diri dan tanggung jawab sebagai refleksi, bahwa kita memperkuat integritas dan mengakui itu, bahwa kesalahan bagian dari tanggung jawab. Sebenarnya kenapa sih akhirnya ada beberapa mahasiswa yang melakukan plagiarisme? Menurut Lin and Clark 2021, plagiarisme itu disebabkan oleh konflik moral dan tekanan emosional, bukan
bukan sekadar ketidakmampuan. Menurut Stopne et al. 2022, tekanan akademik itu memang memicu kecemasan hingga menyebabkan ketidakpastian dan keputusan yang semakin salah. Jadi kesimpulannya adalah integritas akademik erat kaitannya dengan aspek emosional dan kesadaran diri mahasiswa. Implikasinya, dukungan emosional dan pendidikan etika dapat mengurangi sedikit plagiarisme. Meskipun sedikit ya, bukan arti mengurangi 100%, paling nggak ada sedikit mengurangi lah. Terus kita hidup di zaman yang segalanya cepat. Teknologi membantu kita belajar, menulis, berpikir. Tapi hal itu menjadi dua sisi mata uang yang dimana menimbulkan kemudahan tapi tetap ada resiko. Jadi AI di akademik, peluang dan resiko untuk sebagai integritas itu adalah dengan cara apa sih? Yang pertama, rekomendasi singkatnya adalah kita perlu memverifikasi sumbernya. Catat tuh referensinya. Kemudian referensinya menekankan pentingnya etika untuk mencegah penyalahgunaan. Manfaatnya AI apa sih sebenarnya? Yaitu kita dapat mendapatkan akses referensi dengan penjelasan cepat dan riset yang tepat dengan catatan pada saat kita pakai AI itu menggunakan prompt yang tepat. Resikonya kadang jawabannya bias, bahkan sumber akademiknya bisa rendah atau tidak dapat ditanggungjawabkan. Etikanya selama kita menggunakan AI itu kita tetap harus mengecek sumber dan harus berpikir secara kritis. Sekarang bagaimana strategi mempertahankan kejujuran akademik? Nah, di sini menurut MC Cap, Trevino, and Butterfly 2001, peran pra-assessment dapat membangun integritas, yaitu kesadaran akademik. Pra-assessment menumbuhkan refleksi diri mahasiswa, kemudian fokus proses pembelajaran, menggeser fokus dari nilai proses hingga mendorong kejujuran langkah demi langkah. 3. Ada deteksi dini. Ketidaksesuaian, pengajar masih menemukan hasil yang lebih awal untuk intervensi yang cepat. Kemudian diskusi konstruktif, memfasilitasi percakapan terbuka tentang proses perbaikan akademik, dan budaya untuk mendukung integritas. Kombinasi pra-assessment dan dukungan membentuk norma kejujuran akademik. Ekosistem kejujuran itu adalah menghargai proses, bukan hanya hasil. Membangun budaya integritas lewat dukungan, pengingat, dan pembinaan. Jika jembatan proses lebih besar daripada hasil, jembatan itu yang menghubungkan usaha sehari-hari dengan integritas jangka panjang. Dan puzzle budaya integritas, setiap dukungan dan pengingat adalah potongan yang membentuk budaya kejujuran. Bagaimana sih mengajak memegang teguh integritas? Karena kejujuran itu tidak bisa instan, tapi menghasilkan pencapaian bermakna. Kedua, meskipun kita tugasnya menumpuk, tetap percayalah bahwa kejujuran itu adalah tetap bagian dari integritas. Dan meyakinkan bahwa ilmu yang diperoleh itu akan bermanfaat secara nyata. Dan mari kita buktikan sebagai mahasiswa Indonesia cerdas, berani, jujur di era digital ini. Demikian public speaking dengan tema kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih teman-teman dan tutor yang telah mendengar. Semoga selalu bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.